Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini guna menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai suri teladan bagi umat Islam. Kesempatan hari ini izinkan saya membawakan ceramah yang berjudul ujian hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kesiapan kita hidup di dunia, maka siaplah pula kita dengan segala ujiannya. Jadi, saudara-saudara sekalian, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, maka tanamkan dalam diri kita bahwa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada kita, karena hanya kita yang mampu menjalani ujian itu. Maka tanamkan dalam diri kita harus sabar, kita harus ikhlas menerima ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana dalam surah Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, Allah lah yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kita, siapa di antara kita yang lebih baik amalannya. Quran surah Al-Mulk ayat 2. Dengan demikian kita hidup, setelah hidup kita mati. Hidup dan mati pada dasarnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu sudah sepatutnya kita meyakini dalam hati kita bahwa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk menjadi pengingat kepada kita. Kita hidup di dunia ini dengan berbagai macam ujian, maka dari itu segala perbuatan kita, perkataan kita, pikiran kita haruslah memang hati-hati. Jika tidak demikian, maka yakin dan pastikan kita tidak akan mampu lulus dalam ujian menempuh hidup di dunia ini. Hadirin rahimakumullah, secara garis besar ujian dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, tahta atau kedudukan. Ujian hidup tahta atau kedudukan ini seringkali membawa kita dalam hal yang salah. Mengapa demikian, saudara-saudara sekalian? Karena kadang ketika kita sudah memiliki jabatan, kita sudah memiliki tahta, kita lupa bahwa tahta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hanya sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita memanfaatkan semaksimal mungkin tahta atau jabatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan sampai ketika kita sudah menduduki tempat yang empuk, kita lalu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua yaitu harta atau kekayaan. Seringkali ketika kita sudah memiliki harta yang banyak, mobil yang banyak, rumah yang mewah, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sang penitip rezeki kepada kita, sang pemberi kekayaan. Kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa harta yang kita miliki hari ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita mempergunakan sebaik mungkin harta dan kekayaan kita. Yang ketiga, ujian hidup di dunia ini yaitu wanita atau perempuan. Sudah menjadi naluri manusia normal cinta terhadap lawan jenisnya. Laki-laki cinta terhadap perempuan, begitupun sebaliknya. Sebagaimana dalam surah Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyilin nasi hubbus syahawati minan nisa'i. Artinya, sudah dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, yaitu wanita.
Pada dasarnya, cinta terhadap lawan jenis merupakan naluri. Tapi jangan sampai kita menempuh garis-garis yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa sadar bahwa ujian yang ada di dunia ini, ujian hidup di dunia ini semata-mata sebagai pengingat bagi kita semua umat Islam. Jadi kesimpulannya, marilah kita berdoa kepada Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Semoga Ia memberikan kita kesehatan lahir dan batin dalam menghadapi bahtera ujian hidup di dunia ini, khususnya ujian harta, tahta, dan wanita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itulah ceramah singkat yang sempat saya bawakan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wa ma taufiquna illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.